Mengelola bisnis bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan pengalaman, ilmu, dan skill yang mumpuni untuk bisa menjadi orang yang pandai dalam berbisnis. Maka dari itu sebenarnya dibutuhkan panduan-panduan khusus untuk bisa menjadi orang yang paling tidak paham bagaimana untuk mengembangkan sebuah bisnis sehingga bisnis itu mengalami keuntungan, bukannya kerugian. Akan tetapi di luar sana ada banyak sekali tutorial-tutorial tentang bagaimana cara menjadi seorang pebisnis yang baik dan benar. Tapi sayangnya tidak semua dari tutorial-tutorial tersebut atau nasihat-nasihat tersebut yang bisa kita terapkan secara langsung. Karena kebanyakan dari orang yang memberi nasihat adalah mereka yang berbisnis dalam level yang sangat tinggi, yang mana tentu saja aspek-aspek yang mempengaruhi bisnis akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan bisnis kita yang masih kecil. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara mengelola finansial dalam berbisnis. Tentu saja cara ini adalah cara yang umum untuk bisa kamu terapkan. Entah kamu dalam bisnis yang kecil-kecilan maupun dalam bisnis yang sangat besar sekalipun. Dengan kata lain, ini adalah gambaran-gambaran besar dari pengelolaan keuangan sebuah bisnis. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara mengelola finansial dalam berbisnis yang pertama, yaitu buat anggaran. Jadi anggaran di sini adalah anggaran khusus untuk bisnis yang kita kelola. Apalagi jika kamu adalah orang yang baru mau membangun bisnis. Buatlah anggaran-anggaran, caranya sederhana, yaitu adalah rencanakan pengeluaran dan pendapatan bisnis. Jadi bisnis yang untung itu adalah bisnis yang mengeluarkan uang lebih sedikit dari yang didapatkan. Jadi dalam membuat anggaran sebuah bisnis, catatlah semua pengeluaran kamu terkait bisnis yang kamu kelola. Misalnya, kamu menjual sebuah smartphone. Hitunglah berapa modal yang kamu sisihkan untuk semua jenis smartphone yang kamu beli atau sebagai modal kamu dalam berjualan smartphone. Kemudian kamu juga hitung pengeluaran kamu dalam semua aspek lain. Misalnya, kalau kamu berjualan secara kecil-kecilan dan kamu menggunakan kendaraan pribadi, hitunglah bahan bakar yang kamu gunakan dalam mengantarkan barang. Dan kemudian, kalau kamu menggunakan karyawan, hitunglah berapa jumlah karyawan yang kamu harus bayarkan setiap bulannya. Dengan begitu, kamu akan membuat hasil keseluruhan dari anggaran pengeluaran yang kamu miliki dalam bisnis yang kamu kembangkan. Setelah itu, hitunglah perkiraan pendapatan yang akan sekiranya kamu peroleh setiap bulannya. Karena tanpa pengetahuan tentang perkiraan pendapatan setiap bulan, kamu tidak akan paham berapa persen yang harus kamu alokasikan untuk modal membeli barang dan juga modal untuk kebutuhan-kebutuhan transaksi lainnya. Dengan begitu, kamu akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan setelah kamu mengkalkulasikan atau membuat anggaran terkait rencana pengeluaran dan pendapatan bisnis yang kamu miliki ini. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses meminimalisir resiko atau memperbesar peluang untuk untung setiap bulannya. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh terkait anggaran bisnis ini, karena nanti videonya akan terlalu panjang. Kita akan membahasnya di video lain berikutnya. Kemudian cara mengelola finansial dalam berbisnis yang kedua adalah pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Jangan sekali-kali kamu menggabungkan keuangan kamu secara pribadi yang kamu gunakan untuk konsumsi kamu setiap harinya dengan keuangan dalam bisnis kamu. Karena pencampuran antara kedua jenis finansial ini akan membuat kamu kesulitan dalam menghitung untung dan rugi yang kamu dapatkan dari bisnis yang kamu kelola. Ingat, selalu pisahkan keuangan kamu secara pribadi dan bisnis kamu dalam taraf bisnis sekelas apapun kamu berada. Walaupun kelas bisnis kamu sangatlah kecil dan sederhana, kamu harus tetap memisahkannya. Dengan begitu, kamu akan memiliki kemudahan untuk memetakan berapa sih keuntungan yang kamu dapatkan bulan ini dalam bisnis yang kamu kembangkan. Kemudian, berapa sih modal yang sudah kamu habiskan. Setelah itu, kamu bisa membaca sektor-sektor mana saja yang bisa kamu tingkatkan untuk menambah keuntungan dalam bisnis yang kamu miliki. Menggabung uang pribadi dan uang bisnis akan memiliki resiko-resiko. Di antaranya adalah
kamu akan cenderung untuk lebih mudah dan lebih gampang dalam mengeluarkan uang karena kamu selalu merasa bahwa uang kamu sudah sangat banyak. Yang padahal uang kamu terasa banyak karena kamu menggabung modal dari bisnis yang kamu miliki dengan uang pribadi kamu, yang mana membuat kamu merasa lebih kaya daripada yang seharusnya. Yang tentu saja akan membuat kamu berkemungkinan lebih besar untuk membelanjakan uang lebih daripada yang seharusnya. Kalau saran saya sih, pisahkan saja langsung rekening dari bisnis yang kamu kelola dan rekening pribadi kamu, agar kamu bisa lebih mudah dalam membagi keuangan yang kamu miliki. Kemudian, cara mengelola finansial dalam berbisnis yang ketiga adalah pantau arus kas. Memantau arus masuk dan keluar dari kas bisnis kamu adalah hal yang harus kamu lakukan. Karena dengan begitu kamu akan paham apakah kamu sudah terlalu mengeluarkan banyak uang hanya untuk operasional bisnis, yang mana akan membuat modal kamu akan berkurang. Atau mungkin kamu terlalu sedikit mengeluarkan uang sehingga perkembangan dari bisnis kamu sangat sedikit dan tidak maksimal. Intinya pantaulah arus kas ini. Jangan sampai kas yang ada dalam bisnis kamu habis, yang mana tentu saja akan membuat kamu harus memodali bisnis tersebut dari nol lagi. Karena kita tidak pernah mengetahui apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Belum lagi, jika bisnis kita sudah cukup besar, kita harus memiliki kas untuk mempersiapkan setiap bayaran dan tagihan yang perlu kita bayarkan untuk memenuhi operasional bisnis. Misalnya, menggaji karyawan dan sebagainya. Intinya adalah dalam memantau arus kas bisnis kamu, usahakan untuk melihat dan memastikan bahwa uang yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan, entah itu dalam menambah barang-barang jualan ataupun dalam menggaji karyawan. Kemudian, cara mengelola finansial dalam berbisnis yang keempat adalah kelola hutang dengan bijak. Rasanya sangat sulit bagi kita untuk tidak berhutang atau lepas dari hutang saat kita sedang mengelola sebuah bisnis. Karena sebenarnya hutang sangat membantu untuk memaksimalkan kinerja bisnis seseorang, apalagi jika bisnis tersebut baru dimulai atau baru dibuka. Yang tentu saja modal dari sebuah bisnis biasanya tidaklah sedikit. Tidak masalah untuk memiliki hutang-hutang terkait bisnis kamu, akan tetapi akan sangat bijak jika kamu memiliki pengelolaan hutang yang baik yang kamu khususkan, sehingga hutang yang kamu miliki tidak membengkak atau menyulitkan kamu di masa depan. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengelola hutang dengan bijak. Yang pertama adalah jangan berhutang lebih dari yang dapat kamu tanggung. Jika kamu merasa bahwa bisnis kamu terlalu kecil untuk bisa menanggung hutang yang terlalu besar, hindarilah hutang-hutang tersebut. Kalaupun hutang kamu sudah terlanjur banyak, kamu bisa memfokuskan semua hutang tersebut ke dalam satu sumber hutang dengan bunga yang terkecil untuk mempermudah pelunasan. Kemudian yang kedua adalah pastikan hutang digunakan untuk tujuan produktif. Jangan pernah kamu menggunakan hutang untuk bisnis kamu pada hal-hal yang kamu konsumsi, tapi fokuskanlah hutang tersebut hanya untuk mengembangkan bisnis yang kamu miliki. Karena hanya dengan begitu kamu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan dari hutang yang kamu miliki, atau untuk membuat bisnis kamu atau hutang yang kamu ambil membayarkan dirinya sendiri secara otomatis. Itulah kenapa kita harus bisa berhutang untuk sesuatu yang kita produksi atau untuk kebutuhan produktif, bukan sesuatu yang kita konsumsi seperti makanan, gaya hidup, dan sebagainya. Karena itu hanya akan membuat hutang kita membengkak tanpa mampu kita bayarkan seiring bertambahnya waktu. Kemudian, cara mengelola finansial dalam berbisnis yang kelima adalah investasikan keuntungan ke dalam bisnis. Banyak sekali orang di zaman sekarang yang memulai sebuah bisnis dan langsung mencoba untuk menginvestasikan keuntungan mereka di tempat-tempat lain. Misalnya, mereka cenderung untuk mencoba bermain saham, kemudian bermain kripto dan bahkan reksadana. Yang padahal jika sebuah bisnis terlalu kecil atau masih sedang berkembang, kamu sebaiknya menginvestasikan uang atau keuntungan dari bisnis tersebut ke dalam bisnis itu sendiri.
Karena hanya dengan begitu, kamu memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Gunakanlah keuntungan dalam bisnis tersebut untuk mengekspansi dirinya sendiri, sehingga keuntungan yang kamu dapatkan nantinya akan lebih banyak daripada sebelumnya. Entah kamu ingin ekspansi dengan menambah barang yang kamu jual, ataupun dengan menambah cabang yang kamu miliki. Intinya, investasikan untuk bisnis itu sendiri, jangan pada hal-hal yang aneh yang belum terlalu kamu pahami. Kemudian, cara mengelola finansial dalam berbisnis yang keenam adalah gunakan teknologi keuangan. Zaman sekarang ini sudah ada banyak sekali software-software yang bisa membantu kita dalam mengelola sebuah bisnis. Kamu bisa mencoba dan mencari software-software akuntansi atau pembukuan untuk mempermudah kamu mencatat hal-hal yang krusial dan penting terkait keuangan dalam bisnis kamu, misalnya ya anggaran dan sebagainya. Kemudian kamu bisa mendownload aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran dan menghasilkan laporan keuangan secara rutin untuk membantu perkembangan bisnis yang kamu miliki. Kemudian cara mengelola finansial dalam berbisnis yang ketujuh adalah persiapkan dana darurat. Kamu bisa menyiapkan dana darurat yang cukup besar jika kamu ingin menggabungkan dana darurat pribadi kamu dan dana darurat bisnis kamu. Tapi alangkah baiknya jika kamu membagi kedua jenis dana darurat ini, agar kamu bisa lebih tenang dan aman dalam berbisnis. Itu karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan terkait bisnis yang kita miliki. Bisa jadi bisnis kita tiba-tiba bangkrut atau mengalami masalah yang harus kita selesaikan dengan uang. Bisa jadi bisnis kita menjadi semakin sepi pembeli seiring bertambahnya usia. Intinya kita harus bisa memantau masalah yang mungkin akan terjadi di masa depan terkait bisnis yang kita miliki. Dan persiapan yang paling baik terhadap semua jenis masalah bisnis adalah tentu saja dengan membuat dana darurat. Untuk jumlah dana darurat dari bisnis yang kamu kelola, normalnya kamu harus menyiapkan 3-6 bulan biaya operasional bisnis kamu. Misalnya, dalam 1 bulan kamu membutuhkan 100 juta untuk biaya operasional. Dengan kata lain, kamu harus menyiapkan dana darurat sebesar 600 juta. Tentu saja, semua ini tergantung dari pemetaan bisnis yang kamu miliki. Kamu yang lebih paham keadaan bisnis yang kamu kelola, dengan kata lain kamu yang lebih paham berapa jumlah dana darurat yang sebaiknya kamu miliki. Tapi secara umum biasanya ya biaya operasional selama 3-6 bulan. Kemudian cara mengelola finansial dalam berbisnis yang ke-8 atau yang terakhir adalah konsultasi dengan ahli keuangan. Mungkin bagian terakhir ini hanya dikhususkan untuk kamu yang memiliki bisnis yang berada di level menengah ke atas. Karena ya bagi pedagang kaki lima, seperti kebanyakan teman kita, hal ini tidak terlalu dibutuhkan. Namun jika kamu memiliki bisnis yang setingkat lebih tinggi, kamu bisa mencoba untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan. Tentu saja ini akan sangat membantu dalam mengembangkan bisnis yang kamu miliki, apalagi jika ada sebuah penurunan dalam bisnis tersebut selama 1 tahun terakhir. Jadi jangan ragu untuk menyewa jasa profesional untuk memperbaiki performa dari bisnis yang kamu miliki. Karena ya kita sebenarnya merasa bisnis kita tidak memiliki kendala atau bisnis kita sudah berkembang sangat baik. Tapi dari analisa-analisa profesional, bisa jadi bisnis kita sebenarnya memiliki peluang-peluang untuk peningkatan yang lebih baik. Karena biasanya profesional melihat bisnis dari sudut pandang yang lebih luas dan mendetail. Mungkin itu dulu ya untuk video program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalam.